Perasaan gue udah mulai gak enak, Bang. Ada salah satu jembatan, gue duduk situ sambil nungguin yang lain. Nah situ gue liatin, dia masih ada aja, Bang. Gelang gue yang dipakai sama dia pecah, berantakan. Maunya tuh gue mau ngenin orang aja. Kesel hawanya, panas semua tuh belakang. Pas gue nengok belakang, terus aja. Gak taunya macan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan besok pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di malam ini gue masih mendatangkan salah satu narasumber nih, pendaki sahabat gue juga. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Bang Aji. Selamat malam, Bang. Apa kabar nih Bang? Alhamdulillah baik, Bang. Sehat ya? Alhamdulillah. Sibukan lagi apa nih Bang? Kita kesibukannya kuliah, Bang. Oh lagi masih kuliah? Iya. Oke nih Bang Aji, bisa dikasih sedikit cerita nggak nih ketika pendakian lu di Guntur pada saat itu? Jadi tuh gue di Guntur ketemu orang berbulu gede banget. Terus gue ketemu ada orang lagi duduk. Yang terakhir itu gue ketemu sama macan. Di camp itu gue juga ketemu, Bang, sama orang hitam juga. Persisnya di belakang temen gue. Oke nih kita skip dulu nih Bang nih. Kayaknya epic banget nih ceritanya nih. Oke teman-teman semua yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Like, comment, and share. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan berkali-kali gue mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang mau diangkat oleh narasumber gue pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, tapi tetap ambil sisi positifnya dan buang jauh buruknya. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke nih Bang, langsung aja tanpa berlama-lama ya. Silakan Bang. Jadi tuh gue awal mula tuh kagak mau, Bang, naik gunung. Pengennya tuh ya libur-liburan biasa dah. Nah terus ada salah satu teman gue dari kecil. Nah itu dia ngajakin gue naik gunung. Kira tuh gue ada pikiran, wah pengen juga nih kayaknya nih, ada rasa pengen gitu. Nah di situ gue bilang sama bokap gue, ya Aji pengen naik gunung, gitu kan. Terus kata bokap gue, lu ngapa nggak dari dulu gituin. Karena bokap dulu juga pendaki juga dulu. Nah di situ akhirnya gue disetujuin, gue udah minta izin sama orang tua. Kira berangkat dah tuh ke salah satu kontrakan tempat ngumpul. Nah situ udah pada ngumpul, udah pada apa namanya packing dah. Situ gue nyewa mobil bak, akhirnya udah dapat, gue berangkat dah tuh. Gue berangkat ke Gunung Guntur. Itu gue turun di Pom Tanjung. Pom bensin itu ya? Iya, pom bensin di via Citis. Setelah gue sampai tuh, gue berangkat itu jam berapa tuh ya? Habis maghrib. Habis maghrib. Sampai sono bisnya itu berangkat jam 10. Jam 10 sampai sono jam 3-an. Jam 3-an tuh udah pada ngopi-ngopi dulu lah. Akhirnya ke tempat jalan tuh ke tempat base camp. Jadi tuh gue setelah udah di base camp, gue pokoknya tuh mau naik itu jam 5-an dah, 5:30-an, masih gelap. Nah situ gue udah ngelewatin sawah-sawah kanan kiri. Nah situ udah mulai ada yang jahil, Bang. Udah ada yang jahil tuh udah mulai ya lewat-lewat lah samping-samping gue. Gue mau tegesin, cuman gue udah, kalau gue paksain nih Bang ya, gue pusing. Kalau gue paksain ngeliat kayak gituan gue pusing. Cuman kalau lagi ini mah ngeliat jelas banget. Kira tuh udah di tempat ada tuh di bawah kali tuh, gue duduk dulu sambil nungguin yang lain tuh. Tuh udah banyak Bang yang ngeliatin gue. Di pinggir-pinggir udah banyak yang ngeliatin gue. Akhirnya tuh naik dah tuh gue Bang. Naik. Nah di situ tuh dari yang pas di pos 1 itu, gue ketemu tawon tuh gede banget Bang. Tawon.
Nah itu gua ini bang, gua tepok-tepokin setahun. Setahun kagak mati-mati, baru ditepok bang. Akhirnya tuh udah selesai inian, apa namanya, di pos 1 kita lanjut itu jalan. Lanjut jalan sampai dia tuh pokoknya mau ke pos 2. Mau ke pos 2 itu lagi ngaso, berdiri dia tuh ngasih ngaso di pinggiran pohon-pohon. Nah di situ tuh gua bang, pas nengok ke kiri, itu gua ketemu makhluk bang. Kayak orang kubu hitam bang, gede banget. Nah di situ gua akhirnya tuh lanjutin lagi bang perjalanan. Gua melanjutkan perjalanan, gua lihat ke kiri lagi nih, kan kiri ada jurang tuh bang. Itu masih ada bang, gede banget. Kata, aduh ngapain sini ya? Gua jalan lagi tuh, udah diemin aja. Cuman gua tetap mau ngeliat ke dia. Nggak tahu itu gue diikutin terus bang. Terus akhirnya itu gue ngaso. Cuman gue berpesono tempat yang dia lagi berdiri. Itu gue ngeliatin bang, lama-lama pusing banget nih. Akhirnya tuh cuman gue kalau ngeliat dia nih ya, itu bang, rasa capek gue, rasa haus gue itu nggak ada bang. Itu malah gue tambah gres gitu dah. Buatnya malah tambah semangat. Udah gue melanjutkan perjalanan tuh, pokoknya tuh dia di samping gue pisan bang, nggak pernah dia ngedepanin. Pokoknya tuh dia samping persis, agak belakang dikit, tuh dia tuh samping gue pisan. Akhirnya tuh gue ada salah satu jembatan, gue duduk situ sambil nungguin yang lain. Nah situ gue liatin, dia masih ada aja bang, masih ngeliatin aja. Akhirnya tuh udah ketemu lagi tuh sama teman-teman gue. Akhirnya gue lanjutin tuh perjalanan. Akhirnya tuh gue udah di sampai tempat camp itu gue udah ya ngeliat dah banyak makhluk dah. Akhirnya itu udah menjelang maghrib, teman gue itu mau sholat maghrib bang, bareng-bareng. Nah itu dia lagi jalan nih bang, persisnya di belakang itu orang pisan, teman gue nih. Gue nggak tahu itu dia mau ngenuin atau enggak, cuma di belakang bang, diikutin terus aja tuh teman gue. Gue deketin. Nah gelang gue yang dipakai sama dia pecah, berantakan. Setelah selesai sholat maghrib, itu makhluk udah nggak ada bang, udah nggak ada. Nah terus pas udah malam-malam tuh, nah itu gue tidur tuh bang, emang udah rasa inian tuh, capek ada tuh, pegel. Nah di situ ada teman gue bang, gue lagi tidur enak-enak tuh, teman gue sebelahnya juga bang. Itu ada suara bang, tes saya gitu bang, kentut bang, itu bang baunya, tenda malah tenda ditutup, bau bang, mau keluar takut ada babi ya kan. Wah itu nahan bang rasanya, udah mungkek gitu bang. Aduh bau banget lagi nih. Akhirnya itu menjelang jam 6-an atau jam 7-an lah, kita mau naik ke puncak. Nah jalan itu ke puncak. Nah itu nggak tahu kenapa bang ya, gue dibawa ke jalur kiri bang. Gue dibawa ke jalur kiri itu bertiga atau berempat gitu. Nah itu gue ada salah satu sama teman gue, ibaratnya dia paling tua lah. Nah di situ dia paling gendut bang, dia nahan ranting aja dia kuat, sedangkan gue putus itu ranting. Gue naik berbalik bang, jungkir balik. Gue naik berbalik, jungkir balik. Ada kali itu 4 kali 5 kali. Gue sampai ngerasain sakit di belakang. Akhirnya tuh yang gendut tuh teman gue ada gendut tuh ngasih tahu, coba lu pakai cakar gitu. Ini begini pakai cakar. Nah nggak tahu kenapa tuh bang, pas gue nyontek begitu selang berapa langkah itu naik jadi lancar bang. Cuman panas banget bang, semua bang panas, rasanya itu kesel. Rasanya itu mau ngonin teman aja. Naik itu lancar bang, gini itu terus. Pas sudah mau nyampe puncak itu gue berhenti bang begini. Nah di sini nancep tuh batu cincin. Oke. Batu cincin pas gue udah naik di atas nih, batu cincin kan gue gue kantongin. Nah itu bang tangan gue begini nih, nggak bisa lepas.
gue begini nih sakit. Perlahan-lahan gue giniin kagak bisa-bisa bang, tetep dia begini. Maunya tuh gue mau ngenin orang aja, kesel hawanya, panas semua tuh belakang. Nah akhirnya tuh pas udah rada-radaan tuh gue udah mau turun. Pas gue udah mau turun tuh, itu bang gue ngesot-ngesot jatuh, tapi nggak kenapa-napa bang. Tapi yang di terakhir tuh pas ada batu nancep gini batu bang, lancip banget tuh, nancep di dalam ini gue bang. Pantat ya? Iya, masuk ke dalam. Itu gue ngerasain sakitnya sampai semuanya itu. Aduh, tuh sampai tiduran dulu bang. Akhirnya gue nengok ke kiri sambil rebahan. Ini batu cincinnya nih, gue ambil. Itu nggak ada rasa apa-apa, menang semua bang. Yang rasa sakit lu tadi itu hilang langsung? Hilang semua. Nggak tahu kenapa itu hilang semua. Itu batu seharusnya kan nyaru kan, kalau misalkan jatuh. Nyaru gitu, maksudnya kita turun, dia ketindih-tindihan kerikil gitu. Ini enggak, tiba-tiba di samping gua ambil, gua masukin kantong lagi. Itu nggak berasa apa-apa bang. Walaupun gua jatuh lagi, itu nggak berasa apa-apa. Setelah lu megang batu itu, iya, lu luka juga nggak? Nggak ada luka sama sekali. Oh. Walaupun gua jatuh berkali-kali itu, gua setelah megang batu itu nggak ada rasa sama sekali. Walaupun biru, beset gitu ya, itu nggak ada sama sekali. Akhirnya tuh gua udah turun tuh, udah mau nyampe tempat camp, itu gua taruh lah batu. Takutnya gua mikirin ke teman-teman gua bang. Gua takut ada resiko apa-apa, takut ada kendala dah. Maksudnya takut ada teman gua yang celaka. Akhirnya gua taruh di batu. Akhirnya udah selesai tuh, udah saya packing tuh, mau perjalanan turun. Nah itu gue kayak ditarik bang, mau ngambil batu itu. Batu itu menarik, kalau dalam pikiran gue menarik. Jadi tuh gue pengen bawa batu itu pulang. Cuman gue berusaha melawan, karena gue mikirin ke depan bang. Biar selamat tuh teman gue semuanya, biar nggak terjadi apa-apa. Karena niat gue ke situ cuma refreshing lah. Nah, buat refreshing naik gunung. Iya, ngelepas inilah. Nah terus udah gue turun tuh, pokoknya itu udah saya packing, udah persiapan turun, gue doa, turun dah tuh. Nah di situ pas udah jalan rada belok tuh bang, itu gue ngeliat orang lagi duduk. Lagi duduk, tuh kayak kausan gitu bang. Gue liatin, cuman dia sendirian. Gue liatin, aduh, orang kasihan banget nih. Akhirnya tuh gue di jalan lagi, gue nengok ke belakang bang, itu nggak ada bang orangnya bang, hilang, nggak ada orangnya. Itu gue paksain mau gue ngeliatin, ini orangnya kemana yang tadi ya, dalam hati gue, orangnya kemana ya. Udahlah, lanjut lagi jalan, gue jalan turun. Akhirnya tuh gue udah ngelewatin, pokoknya tuh mau ke pos 2 ada tuh. Mau ke pos 2 itu gue nggak tahu kenapa tuh bang, gue kayak dibawa ke jalur, pokoknya itu sebelah kiri apa sebelah kanan gitu. Itu gue ketemu sama pendaki lain, negor. Nah di situ pas gue udah mikir, lah tadi nggak lewat sini dah. Pas gue nengok ke belakang, itu nggak ada bang pendaki, nggak ada pendaki lain. Gue udah mikirnya bang, wah kalau hilang gimana nih, pikiran gue udah hilang aja bang. Gue udah doa itu, pokoknya itu ngerokok 3 batang lah. Akhirnya tuh agak tenangan tuh. Nah gue ditunjukin bang sama yang ketemu yang gue dari di pos 2 itu, yang berbulu hitam itu. Nah iya, gue ketemu dia lagi berdiri. Akhirnya gue berusaha maranin, katanya gue ketemu udah tuh jalur. Ketemu jalur yang awal gue di pos 2 itu, ketemu dia. Pas sudah gue ketemu jalur itu, dia udah nggak ada bang. Itu gue sempet diem dulu, gue nyari dia. Maksudnya dia udah, berarti gue pengen berterima kasih lah sama dia. Udah ngasih tahu jalan, ibaratnya gue tadi yang ke jalur kemana gitu. Nggak tahu tiba-tiba udah ketemu jalur situ lagi. Akhirnya gue udah dah. Gue pokoknya dalam hati bilang terima kasih sama ini. Kira gue lanjut jalan. Nah situ perasaan gue udah mulai gak enak bang.
udah mulai gak enak. Akhirnya tuh gue turun. Nah, gue pas lagi hujan-hujan tuh bang, gue turun. Gak tau kenapa, gue ada kayak daya tarikan lagi bang, daya tarikan. Dari Gua batu itu mungkin. Ya, gue juga kurang tahu dah. Pas gue nengok ke belakang, terus aja. Gak taunya macan bang. Itu kepala macan gede banget bang, cuman badannya rada setengah. Itu gue langsung lemes bang, pengen pingsan. Itu gue berdua sama temen gue langsung bilang, soalnya dia ada di belakang gue pisan bang, gede banget tutupin gunung. Gue tuh seperjalanan itu, gue pengen ke atas. Gue masih kepikiran batu, dan gue kepikiran itu, pikiran sama macan juga. Di perjalanan itu tuh bang, gue mikirin itu macan. Rasanya itu gue pengen balik lagi. Terus itu gue mikir, udah pulang. Cuman tetap ada rasa pengen maranin itu macan sama tuh batu. Akhirnya gue udah sampai camp gitu, gue mandi. Nggak tahu kenapa gue masih ada pikiran ke situ bang. Gue pengen banget ngeliat itu dia lagi. Kayak ada daya tarik tersendiri. Nah ya, itu dia. Situ gue semenjak gue dari perjalanan itu gue selalu mikirin dia bang. Habis mandi pun gue mikirin dia. Bisa perjalanan tuh, kan gue malam tuh ya dari base camp yang bawah tuh. Itu kan ngelewatin kebun lagi. Itu banyak banget bang. Entah itu pocong, entah itu apalah, pokoknya gue ngeliat itu ada yang jelas ada yang enggak. Cuman kalau gue paksain itu gue ngerasain bang, pusingnya bukan main. Itu gue udah pengen pingsan. Sekitaran jam 9 jam 10 malam itu gue kepikiran dia lagi bang. Nyata gue pengen cabut tuh bang sendiri, cuman gue nggak mau. Akhirnya tuh gue diem aja tuh, gue duduk, gue kepikiran dia aja bang. Pikiran dia, gue udah pengen muntah, pengen apa itu. Karena gue berasa aura itu, sosok dia. Di perjalanan itu gue berbayang ya dia doang, batu dengan macan ini. Iya, yang batu sama macan. Gue berbayang sama itu aja. Gue nggak mikirin itu, diajak ngobrol sama teman gue diem aja. Karena gue berpikiran ke situ. Atau mungkin ya bang, ada yang penasaran atau enggak. Atau mungkin juga di gunung ada yang niatan refreshing dan ada juga niatan yang pengen ketemu ini, pengen ketemu itu. Nah itu dia bang. Makanya bang, gue pulang aja bang, gue kepikiran itu bang. Sampai lu di rumah pun masih kepikiran? Masih kepikiran. Itu ada bang, sempat ada satu yang gue belum ceritain. Jadi tuh gue pulang itu gue ngaungin. Gue ngaungin beberapa kali suara macan. Itu pas lokasi lu lagi masih di trek jalur? Di trek jalur pun juga ada, di rumah pun juga ada. Itu gue ngaungin bang. Ngaungin kencang banget bang, berapa kali tuh. Gue sampai nggak betah tidur. Itu di situ, kata gue mungkin di gunung kotor kali ya, mandi wajib dah tuh. Akhirnya alhamdulillahnya gue udah nggak ngaungin lagi bang. Cuman gue kayak ngeliat sosok-sosok kayak di rumah yang ada di atas gunung itu, yang nutupin gunung itu. Di depan rumah itu begitu dia ada. Itu nggak tahu kenapa. Alam ya, gue sih nggak percaya sama gitu-gituan. Mungkin itu aja sih bang, pengalaman gue di Gunung Guntur tahun kemarin 2020. Oh baru tahun kemarin ya? Iya. Dan akhirnya lu pulang ke rumah dengan rombongan lu semua selamat ya? Alhamdulillah bang, selamat. Alhamdulillah selamat semuanya. Walaupun masih ada kejanggalan sedikit lah ya, pas ketika lu sampai rumah nih. Masih bayang dia aja. Oke, gokil banget sih nih Ji, cerita lu nih. Kita flashback lagi nih, atau kita kelas balik lagi nih, kita ngobrol biasa lah nih ya. Iya bang.
Dari awal pendakian, bawa saja lu tadi sempat minta izin sama orang tua lu, sama bokap lu ya? Iya. Nah, bokap lu ini ya pendaki senior lah ya, Iya. nah, pendaki di tahunnya ya. Dan akhirnya bokap lu ini mensupport dan mengizinin lu untuk melakukan pendakian. Iya bang. Berarti ini pendakian pertama lu, Ji? Pendakian pertama gue bang. Di Guntur? Di Guntur. Oh, oke. Itu berapa orang, Ji, berangkat dari Depok? Antara 10 sampai 14 orang bang. 10 sampai 14 orang ya? Iya. Lumayan juga berarti ya? Iya bang. Itu teman-teman lu semua tuh yang naik tuh? Teman-teman gue semua bang. Dan dari 14 orang itu nggak ada yang ngeliat sesuatu atau gitu nggak? Nggak ada bang, pokoknya itu yang ngerasain cuma gue doang bang. Cuma gua doang. Dan Iya. tadi lu juga sempat kita juga sempat ngobrol tadi ya? Iya bang. Bahwa saja Bang Haji ini memiliki kelebihan lah. Memiliki kelebihan dalam artian bisa melihat dan merasakan makhluk-makhluk yang tak kasat mata tentunya. Atau biasa kita sebut indigo lah ya. Ya, Iya. mungkin bisa seperti itu lagi ya. Iya bang. Nah, di sini yang gue penasaran, yang gue pengen kulas balik lagi tentang makhluk yang tinggi, besar, dan berbulu nih, Ji. Yang selalu ngikutin lu dari pos 2 nih. Itu lu ngelihat jelas nggak sih makhluknya kayak gimana? Pokoknya itu gue udah ngeliat bang. Gue udah ngeliat tinggi, gede dah tuh ya. Hitam berbulu. Gue pengen paksain ngeliat bang. Cuma gue ada ya, namanya orang pasti ada rasa takut. Gue ngeliatin juga pusing juga bang kalau gue paksain. Mungkin itu energi atau auranya dia lebih gede. Makanya lu kayak pusing gitu sedang Nah aja ya? itu dia bang. Nah, tapi yang lebih menariknya di sini nih ketika lu turun ya, lu ditemuin jalan sama sosok ini nih. Nah Ya. gue ditemuin itu pas gue udah, pokoknya itu gue dibawa ke sebelah kiri atau kanan, itu gue kayak dibawa nyasar gitu bang. Itu padahal gue juga ketemu pendaki lain yang lewat situ. Cuman pas gue nengok belakang itu udah nggak ada pendakinya. Nah, di sini yang pendaki yang lo maksud ini itu berapa orang, Ji? Lu nggak jelas nggak? Kok itu yang negor gue itu ada 1 orang, pokoknya dia ada di belakangnya juga bang. Cuman gue kurang tahu jelasnya berapa orangnya. Tapi yang penting kayak satu rombongan gitu. Nah ya? itu dia. Oke, yang negor cuma 1 orang. Iya. Dan bilang, pas gitu lu doang. ngeliat ke belakang itu udah nggak ada. Udah nggak ada bang orangnya bang. Padahal dia pada bawa carrier juga bang. Nah, pendaki lah ya, Iya, kayak seorang pendaki. Gokil banget sini. Nah, di sini juga tadi lu sempat ngeliat salah satu makhluk yang lagi ada di pohon, di bawah pohon. Nah itu di pohon itu ada orang bang. Itu manusia, Ji? Manusia bang. Dia sendirian. Duduk sendirian. Itu di perkiraan di pos 3 ya? Pos 3 itu. Tuh gue liat teman dia lagi sendirian. Lagi aus. Kayak orang dehidrasi lagi. Nah itu dia. Padahal tuh bang gue nggak jauh jaraknya dari dia. Pas gue udah ngelewatin dia nggak jauh jaraknya. Pas lu berbalik ke belakang, Udah itu nggak ada orang lagi. Iya. Padahal tuh jalan tuh masih kelihatan bang. Padahal kalau walaupun gue deket banget. Walaupun dia lari ya, dia Iya. lari atau kemana gitu pasti ketahuan lah ya. Ketahuan. Tapi pas lu naik ke belakang itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Oke, gokil banget sih. Nah, di sini juga, Ji, ketika lu mau summit nih ya, summit mungkin di tahun 2018 kemari ya, itu pendakian Guntur itu batas area camp itu cuma sampai pos 3 ya, pos Sampai mata pos air 3, ya. iya. Kalau lagi zaman gua dulu sama anak-anak itu bisa kita nge-camp di puncak 1 bisa. Puncak 1 bisa. Pas kita naik begitu di puncak 1 itu bisa nge-camp, bisa buka tenda. Walaupun babinya banyak banget. Iya. Kan? Nah, di sini lu summit nih pagi hari nih ya. Lu heran ngelihat teman lu yang gemuk ya. Iya. Yang gemuk itu dia megang ranting gitu nggak jatuh nih, nggak putus rantingnya. Nggak putus, kuat itu. Tapi kenapa giliran gua putus? Sampai jumpa lagi gua bang jatuh ya bang. Itu lu nyampe beberapa kali terguling, Ji. Itu kan lumayan bahaya juga itu. Nah itu dia 4 kali 5 kali bang. Itu gua berpikir, wah kalau mati di gunung nggak lucu juga nih. Ah, benar, nggak logis ya. Iya nggak logis. Karena jatuh ya, begitu. Sedangkan teman gua yang 2 itu bisa lewatin itu. Kenapa gua nggak bisa? Padahal ukuran tubuh lu itu lebih kecil dari teman Nah lu ini itu ya. dia. Teman gua lebih gede. Yang megang ranting itu, ranting pohon itu. Tapi pas lu pegang putus. Putus. Di sini sih yang menurut gua paling gokil sih. Ketika temen lu bilang nyangkrem aja, nyangkrem biar ini ya, biar kuat gitu Biar kan. kuat. Nah, di situ lu masih ngerasa sadar nggak sih, Ji, kalau itu bukan lu gitu? Ya soalnya sih, gua nggak ngerasa, gua kayak dibawa gitu bang. Kayak dia ngebawa. Gue tuh nggak berpikiran juga bang. Gue ninggalin dia nggak berpikiran.
karena gue naik ke saking enaknya gitu, kayak yang ngebawa. Itu gue lawannya sakit bang. Gue naik gini ya terus. Berarti kayak ngerangkak gini ya? Nah itu dia. Sedangkan itu kan pasti licin juga lah, namanya kerikil. Iya benar. Cuman kalau gue lawan tuh badan, tuh tangan gue pengen lepas, tuh gue ngerasain sakit bang. Kalau gue lawan gitu ya, gue pengen beginiin, gue begini, itu sakit. Berarti lu ngikutin alurnya aja nih? Alurnya aja. Hingga sampai di suatu titik lu pas nyangkaman terakhir, lu menemukan salah satu batu nih. Nah itu dia. Itu ada, itu batu. Ini kerikil, itu ada kayak batu-batu gede lah. Di situ gue begini, terus gue berhenti di situ. Nah, batu cincin itu udah sama iketannya bang. Oh udah ada cincinnya? Udah cincinnya. Gue tahu ikatan tua sama ikatan ininya. Nah, yang zaman dulu sama sekarang ya beda ya. Nah, ini kayak batu-batu tua nih, maksudnya ikatannya. Batunya juga cakep. Itu gue bawa. Tapi lu sempet kantongin ya? Sempet kantongin. Iya. Gue kantongin, gue bawa ke atas. Itu gue emang udah gue lawan gitu ya. Gue pengenin ibaratnya ada rasa. Padahal temen gue sendiri bang. Kenapa gue ada rasa kesel gitu, panas. Hawanya itu udah berarti beda. Perbedaannya ketika lu megang batu ini, hawa lu panas ya, emosian lah ya. Emosian. Cuman gue berusaha dalam hati gue itu, ini teman lu Ji, ini teman lu, gitu. Jangan sampai lu bikin celaka teman lu. Hingga akhirnya lu sampai di puncak ya. Lu sampai puncak 3-nya nggak Ji? Karena gue ada satu orang tuh bawa, karena udah kesiangan. Iya. Jadi gue cuma sampai puncak 1 doang. Puncak 1 kan. Puncak 1 kan kita mampir ke kanan lagi, turun kan ke lembah. Turun, naik lagi. Nah itu naik lagi puncak 2. Iya. Nah, naik lagi puncak 3. Gue cuma sampai di puncak 1 doang bang. Puncak 1 yang ada tugunya itu ya? Iya. Oke. Gokil banget sih nih. Nah, hingga sampai akhirnya lu turun nih. Lu turun, lu sempet ngebuang lah atau naruh lagi batu itu nih? Naruh lagi bang. Gue naruh itu ada di bawah pohon. Dekat tempat gue diriin tenda. Gue naruh di situ. Ternyata gue emang dari atas itu emang gue pengen gue bawa pulang bang. Karena gue suka sama itu batu. Karena gue juga demen batu juga. Jadi gue pengen gue bawa pulang. Cuman gue mikir ke depannya, takut ada resiko. Akhirnya lu memutuskan buat ninggalin batu di sini. Nah itu dia. Apa yang ada di alam ya harus kita kembalikan ke alam ya. Nah gitu itu dia. Ya. Tadi lu sempat bilang ketika lu memakai batu kayak gitu, lu sempat ketusuk ya, pantat lu ini ya, ketusuk batu yang runcing gitu. Itu saksi mata ada bang, teman gua. Itu yang nggak jelas, gua ketancep sampai masuk. Tuh gua ngerasain, nauzubillah itu sakitnya bukan main. Tapi setelah gua pegang batu itu, sakitnya hilang. Hilang sekejap. Lalu teman gue bang yang nyaksin sendiri, gue jatuh, itu batu kelihatan emang celana gue juga sampai sobek, nancep saking tajamnya itu batu begini, nancep di pantat. Akhirnya gue batu di samping gue ambil lah tuh. Dalam sekejap itu nggak ada rasa apa-apa. Hilang sakitnya. Hilang sekejap. Akhirnya lu memutuskan dengan semua rombongan lu nih kembali turun nih ya, ke camp nih, ke area camp lah ya. Iya. Nah di area camp ini setelah lu mempacking ulang semua perbekalan lu turun jam berapa Ji? Dari camp area itu? Turun sekitaran jam 4-an. Jam 4 sore ya? Iya. Jam 4 sore. Nah di sini ada kejanggalan yang menurut gua gokil juga sih. Di saat lu lagi jalan kayak gitu ngerasa kayak pengen nengok ke belakang. Nah itu dan dia di saat sadar lu nengok ke belakang itu udah ada makhluk yang menyerupai macan makhluknya. Nah itu nggak tahu kenapa auranya kayak dalam hati gue tuh kok kayak ada yang aneh ya? Dalam hati gue kok ada yang kayak enak dipandang gitu. Pas nengok ke belakang nggak taunya kepala macan, cuman badannya itu rada setengah. Itu gede apa kecil? Gede bang, itu nutupin gunung. Macan itu nutupin gunung. Pure palanya aja nih berarti yang lu lihat ya? Iya. Badannya kecil berarti.
Waktu itu dia lagi gini bang, begini aja nih. Oke. Itu gue ngeliatin emang gue pengen pingsan juga. Itu ada teman gue yang satu yang nolongin gue, yang selalu dampingin gue. Yang tadi itu ya? Yang tadi itu ya dia. Gue didampingin sama dia. Sama lagi hujan juga. Pengen udah yuk turun. Cuman gue ada rasa pengen date kesana lagi nih. Nah iya, gue sampai pengen sekarang enggak? Sampai sekarang sih ya ada rasa sih. Ada rasa gue pengen kesana lagi gitu. Oke. Tapi tetep ya, kalau nanti lu kesana lagi jangan dibawa pulang di Batu. Ya enggak. Bahaya juga itu. Jangan sampai lah ibaratnya kita ketemu itu lagi. Benar. Karena niat kita cuma refreshing, hilangin penat. Oke nih Ji. Thank you banget nih ya udah mau berbagi pengalaman lo di besok pagi nih. Dan terima kasih juga udah mau nyoba ke basecamp gue yang ala kadar kayak gini nih. Nah, bagi teman-teman semua, setelah menyaksikan video ini langsung aja nih lokit YouTube-nya teman gue. Apa tadi namanya bang? Sandiakala Official. Sandiakala Official. Di situ banyak banget. Nggak cuma ngebahas tentang mistis di gunung aja ya. Iya bang. Di Urban Legend juga masuk juga ya. Masuk juga bang. Keseharian catatan kita lah ya. Iya bang. Nah, nih Bang Haji, sebelum kita mengakhiri video pada malam kali ya. Nah, nih Bang Haji, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua, terkhusus pendaki lah tentunya. Ya intinya sih, gue bang ya, kalau mau naik, izin terutama itu sama orang tua, doa orang tua, cium tangan orang tua, dan di alam pun juga kita adab kita dipakai, sopan santun, tata krama kita. Jangan gegabah. Insya Allah kalau doa dari orang tua selamat sampai tujuan. Dan selalu banget nih di akhir-akhir video gue selalu mengingatkan buat teman-teman semua bahwa saja cerita yang diangkat sama Bang Haji pada malam kali ini bukan ingin menakuti teman-teman semua, dan jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan membunuh apapun terkecuali waktu, dan jangan meninggalkan apapun terkecuali jejak. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Haji. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.